Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sabtono dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah analisa laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon. Nomor 1, laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan perubahan ekuitas yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan bagi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Lingkup analisis laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta berbagai jenis laporan lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan. Tujuan utama dari analisis laporan keuangan adalah untuk memahami dan mendiagnosis informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, dengan maksud untuk menilai profitabilitas dan kesehatan keuangan, serta membuat perkiraan tentang prospek masa depan perusahaan. Manfaat dari analisis laporan keuangan yaitu memahami potensi perusahaan untuk melunasi hutang dan bunga baik jangka panjang maupun pendek, mengetahui kelemahan dan kelebihan perusahaan, serta menentukan langkah yang tepat sebagai strategi atau upaya perbaikan di masa depan. Mengetahui kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Menilai profitabilitas dan kesehatan keuangan serta membuat perkiraan tentang prospek masa depan perusahaan. Memberikan informasi bagi pengambilan keputusan. Nomor 2, akuntansi dan pengambilan keputusan memiliki hubungan yang erat, karena akuntansi menyediakan informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam membuat keputusan bisnis yang tepat. Berikut ini adalah beberapa hubungan antara akuntansi dan pengambilan keputusan. Nomor 1 ini, akuntansi menyediakan informasi keuangan yang akurat dan terpercaya yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam membuat keputusan bisnis yang tepat. Yang kedua, akuntansi membantu pengambil keputusan dalam memahami posisi keuangan perusahaan dan kinerja keuangan dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, akuntansi membantu pengambil keputusan dalam memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga baik jangka pendek maupun panjang. Yang keempat, akuntansi membantu pengambil keputusan dalam mengetahui kelemahan dan kelebihan perusahaan, serta menentukan langkah yang tepat sebagai strategi atau upaya perbaikan di masa depan. Yang kelima, akuntansi membantu pengambil keputusan dalam mengetahui kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Dan yang keenam, akuntansi membantu pengambil keputusan dalam menilai profitabilitas dan kesehatan keuangan, serta membuat perkiraan tentang prospek masa depan perusahaan. Nomor 3, analisis keuangan adalah kemampuan yang digunakan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, stabilitas, profitabilitas bisnis, subbisnis atau proyek. Analisis keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menggunakan informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan untuk menampilkan laporan dalam bentuk rasio. Analisis laporan keuangan, proses peninjauan laporan keuangan suatu organisasi untuk mendapatkan pemahaman tentang situasi keuangan. Secara menyeluruh, laporan keuangan biasanya mencakup neraca,
laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan lain yang berkorelasi dengan proses keuangan bisnis. Analisis akuntansi adalah proses evaluasi terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan apakah mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan SAK atau standar akuntansi keuangan. Nomor 4. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan kondisi harta, aset atau aktiva, kewajiban atau liabilitas, dan modal atau ekuitas pada waktu tertentu pada perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Manfaatnya adalah yaitu membantu perusahaan untuk melakukan estimasi jumlah, waktu, dan ketidakpastian cash flow di masa depan. Digunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan peninjauan komposisi ekuitas perusahaan. Laporan laba rugi adalah yaitu bagian laporan keuangan perusahaan pada periode akuntansi tertentu yang berisi pendapatan dan beban perusahaan yang nantinya menghasilkan laba atau rugi bersih. Manfaatnya yaitu menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan dan membantu mengembangkan perusahaan. Laporan perubahan modal adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang memberikan informasi terbaru tentang perkembangan permodalan perusahaan. Manfaatnya adalah yaitu menjadi informasi bagi para analis keuangan agar dapat memahami faktor yang mempengaruhi perubahan modal atau ekuitas pada perusahaan. Laporan arus kas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang di dalamnya akan berisi informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran kas dalam suatu perusahaan tertentu. Dalam hal ini, data tersebut berlaku untuk setiap periode yang berbeda. Untuk manfaatnya yaitu menilai kemampuan entitas dividen dengan akurat dan melindungi transaksi investasi dan pendanaan kas dengan baik. Berikut adalah jawaban nomor 5 pada tabel sebelumnya. Rasio likuiditas, 3 rasio keuangan. Rasio likuiditas. Yang pertama rasio lancar, yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%, yaitu 1 juta dibagi 2 juta dikali 100% sama dengan 5%. Nomor 2 rasio cepat, dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan kali utang lancar dikali 100% sama dengan 1 juta dikurang 250.000, yaitu 200.000 dikali 100, yaitu dikali 100%, yaitu sama dengan 3,75%. Yang nomor 3 rasio kas, yaitu dengan rumus kas ditambah modal saham atau utang lancar sama dengan 1 juta ditambah 400, yaitu hasilnya sama dengan 3%. Rasio profitabilitas, 2 rasio keuangan. Rasio profitabilitas yaitu profit sama dengan laba bersih bagi total pendapatan dikali 100%, yaitu 500.000. 1.500.000 dikali 100% dengan hasil sama dengan 3%. Nomor 2 pengambilan aset. Laba bersih yaitu total aset dikali 100% sama dengan 2 juta. 1 juta dikali 100% sama dengan yaitu 2%. Rasio solvabilitas, 2 rasio keuangan. Rasio solvabilitas rasio utang terhadap modal.
total utang yaitu modal dikali 100% sama dengan Rp600.000. Rp300.000 dikali 100% sama dengan yaitu 2%. Rasio utangnya total aset dikali 100% sama dengan Rp600.000. Rp1.000.000 dikali 100% yaitu sama dengan 6%. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.